Pin ketawa. Teh ngapain teh? Si sama Pin. Oh iya, ngomong-ngomong sound horeg nih Pin ya. Iya. Gimana tuh? Kenapa sih sound horeg tuh bisa ada gitu? Apin tahu nggak itu ceritanya awalnya gimana? Kalau sonorek ini mungkin kalau misalnya di awal tuh mungkin kita bahas secara dasarnya dulu ya. Kan kalau misalnya sonorek mah ya udah gitu, artinya ya everyone knows sound. Sound itu kan ya suara gitu. Iya, Kalau misalnya horeg itu dari bahasa Jawa kalau nggak salah itu artinya itu bergerak atau bergetar. Oh iya, jadi si sound horeg itu kan sebetulnya dari tahun 2000-an juga udah ada ya. Iya. Cuman katanya mulai melonjak lagi ya, naik lagi gitu. Iya. Jadi si sound horeg ini tuh katanya dari sumber yang dapat tuh kurang lebih lahirnya tuh pasca kiamat ya. Jadi masuk gen alpha itu. Jadi Ada yang tahu ya maksudnya pasca kiamat tuh pernah booming tuh. Ya. Ya pernah booming kan? Ya. Tahun 2012 tuh pernah ada kabar bahwa dunia ini akan kiamat. Ya, menurut kalender suku Maya. Tahun 2012 tuh rame banget ya, mau kiamat. Padahal yang nentuin kiamat bukan suku Maya ya. Jadi lanjut Pin. di 2 tahun ya pokoknya 2 tahun setelah 2012 tuh yang 2014 which is. Jadi naik itu tuh si sound horeg tuh ibaratnya tuh invented lah, bukan terinvented juga tapi kayak ada mulai booming gitu di 2014 tuh kayak mungkin di event-event tertentu kayak mungkin karnavalan, terus lebih kayak acara nikahan. Gitu-gitu sih. Kalau kita kan nikahan cukup panggung aja ya, tapi ini sound horeg sama sound-soundnya gede-gede gitu dipasang gitu ya. Jadi mungkin kayak buat hiburan ya yang di sana juga mungkin. Jadi hiburan warlock aja sebetulnya. Jadi naik karena karnaval, terus kayak di situ tuh mungkin jadi kayak buat acara kebudayaan gitu-gitu sih soundnya itu. Tapi makin sini tuh kan ada yang namanya mungkin ya perkembangan juga kan. Jadi ada yang divariasiin lah ibaratnya. Jadi makanya sekarang tuh waktu ke expo sekarang tuh mungkin udah beda lagi penggunaan mungkin. Ya kan. Tapi ke expose-nya tuh sekarang karena internet ya. Soalnya zaman dulu kan internet tuh nggak semaju sekarang gitu kan. Iya, digital ya terutama ya, bukan internet, digital. Jadi penggunaan digital. Sebetulnya penggunaan digital tuh after Covid dia lebih melonjak lagi gitu. Lebih tinggi tuh, lebih maju tuh waktu zaman Covid kesini lah. Jadi udah jadi gampang ke expose lah di beberapa itu tuh. Jadi tapi sayangnya ke expose-nya tuh ya mungkin di beberapa mata masyarakat tuh ngelihatnya itu ya bukan sebagai sesuatu hal yang baik gitu. Karena kegiatan mungkin ada yang gitu mengganggunya itu bagi sebagian masyarakat. Ada yang terhibur dan ada yang merasa terganggu dengan adanya sound horeg itu kan. Jadi ya banyak yang ya pro dan kontra juga, which is dari beberapa kalangan gitu kan. Dan ini tuh sempat rame juga tuh si sound horeg tuh bahkan dijadiin meme gitu ya. Iya, banyak jadi meme. Bahkan emang naiknya karena meme sih. Meme sama roastingan orang-orang di internet kan. Komen-komennya tuh wah pedas-pedas semua lah. Tapi ada yang paling lucu tuh, jadi salah satu mungkin maintenance-nya gitu, orang maintenance. Jadi dia ini namanya itu dimasukin ke salah satu penemu yang tukang ngeklaim gitu, ibaratnya tuh. Jadi diganti lah, jadi ibaratnya masuk timpa posting gitu, timpa teks. Jadi di situ lumayan lucu sih. Si Edison itu kan. Ya jadi sebetulnya katanya itu tuh dia tuh operatornya bukan penemu ya, operator dari sound horegnya itu. Yang ibaratnya emang yang maintenance terus dia sampai nggak tidur katanya bikin musik itu. Dan Teteh pun sempat lihat tuh di TikTok, matanya sampai namanya dia nggak tidur 7 hari. Mata panda kuat banget ya. Teteh sehari nggak tidur, aduh pusing banget, marah-marah. Dia kebayang cuma mikirin musik buat sound horeg gitu ya. Mending belajar JS deh daripada mikirin yang kayak gitu. JS, Java, C++, udah bener. Tapi mungkin Pin makanya dia mau mengerjakan karena menghasilkan kan untuk dia sebetulnya sih itu. Kalau misalkan nggak dapat apa-apa ya buat apa, mungkin gitu sih. Iya sih, soalnya kan emang buat sewanya juga lumayan itu teh. Wah, itu sampai berapa tuh?
Ya sekian jutaan lah mungkin ya. Ya nominal nggak bisa disebutin. Ya. Yang mungkin di sini ada yang tahu ya harga sewa sound horeg, boleh kasih tahu gitu. Tapi kalau misalkan si sound horeg itu ada di sini nih Pin, kayaknya seru deh, teteh mau deh. Sama kalau Apin sih Apin sabotasi sih. Dan tidak akan menutup kemungkinan si sound horeg itu ya sebetulnya tidak akan, orang-orang tuh pasti akan menghampiri dan bergelombolan gitu akan menghampiri si sound horeg itu karena kan dengan soundnya yang dibawa pakai truk itu kan gitu. Soalnya emang orang tuh selain datang tuh mungkin selain ngeliat hiburan dan ngedengerin musik-musiknya juga kan ada apa ya, kayaknya engagement gitu dari algoritmanya yang bikin naik gitu di media sosial juga gitu. Jadi waktu lewat postingannya tuh beberapa orang mungkin kayak ngetiknya tuh langsung pengen roasting aja bawaannya. Iya, rata-rata gitu kan. Orang Indonesia kalau ngerosting tuh padahal bagus, ada yang jago gitu. Aku sukanya orang Indonesia itu netizennya kuat banget. Aku suka gitu sama netizen netizen Indonesia tuh emang bener-bener kuat sih, kata Teteh sih. Menyenangkan buat Teteh sih. Enggak ya gitulah roastingnya. Kalau misalnya sarkastik itu kayak Chandler mungkin ya. Senang sih komen yang kayak gitu. Tapi teh di beberapa tanggapan ya warga lokal juga kan. Iya, warlok. Itu tuh bilangnya ya mungkin karena banyaknya pro, karena emang itu tuh dulu tuh kayak buat kegiatan kebudayaan gitu kan si soundnya itu. Jadi emang awalnya itu kan. Jadi ya banyak yang pro juga awalnya tuh. Terus ya mungkin karena memajukan ekonomi juga sih daerah situ kan. Soalnya kan juga kan dari banyaknya orang nanti situ kan pasti ada yang dagang juga di situ. Jadi minimal penjual-penjual kecil lah gitu kan. Biasanya kan kalau ada kerumunan kita pun terutama di Indonesia ya suka ada penjual, entah itu tiba-tiba jadi ada tukang sosis bakar lah, jadi tukang ada jualan pentol lah gitu kan. Mainan gitu kan. Ya, jadi banyak lah, jadi ngebantu beberapa orang juga gitu kan. Sama kalau nggak salah tuh sempat dengar kayak ada ngadain kegiatan amal gitu teh, jadi ada santunan juga buat saya. Iya. Tapi ada beberapa warga lokal juga yang nggak senang karena ada di beberapa rumahnya itu yang katanya itu tuh dijadiin lahan parkir tanpa seizin yang punya rumah gitu. Iya. Sekedar info aja ya guys, bagi pecinta sound horeg yang punya sopan santun ya, atau attitude lah, permisi dulu kalau masuk ke rumah orang. Padahal banyak warga sini yang buka parkiran loh ya. Tuh, parkiran banyak di lapangan banyak. Ada tuh di beberapa videonya ya sempat bukan genteng sih, yang mau ke luar rumah itu kan sampai dihancurin, terus ada beberapa gapura juga yang dihancurin. Tapi gimana tuh tanggapan pemerintah sekitar terkait itunya sound horeg itu? Apakah gimana ke depannya atau masihkah? Sempat juga kan ramai itu yang fatwa MUI juga kan. Iya, fatwa MUI yang jadi itunya tuh teh. Jadi si sound horeg ini tuh sempat mau katanya, bukan mau sih, emang katanya dicap sebenarnya diharamin lah istilahnya itu. Tapi ada beritanya ya, nanti kita liatin. Jadi tapi karena kekreatifan warga Indonesia ini ya tanpa batas lah, jadi si sound horeg ini tuh kayak ditempelin logo halal gitu teh, ada monitor terus logo halalnya. Jadi divariasiin lah, tapi tetap dengan lagunya yang IDM wannabe itulah. Bahkan sampai ke penari-penarinya aja disarungin gitu ya, pakai baju-baju yang lebih islami gitu kan. Tapi tetap aku suka Ica Cello paling oke. Lihat aku makeup udah kayak Ica Cello. Mending liatin Erin sih teh. Oh, Erin siapa Erin? Adalah. Nanti Abin kenalin ya Erin ke Teteh. Terus gimana tuh kalau pemerintah sekitar kan udah keluar tuh fatwa dari MUI, pemerintah sekitar tuh gimana sih tanggapannya terkait? Kalau pemerintah sekitar tuh mungkin kurang tahu juga ya teh. Tapi karena mungkin tapi sempat ada kayak apa ya? Cuma kayak ngasih apa sih namanya tuh, lebih kayak ngasih peringatan mungkin. Ya mungkin lebih kayak peringatan aja gitu, biar nggak, soalnya kan sempat di beberapa juga ada berita yang kayak beberapa lansia sama balita itu waktu ada kegiatan si sound horeg ini disuruh ngungsi gitu ke beberapa tempat yang emang udah disediain sama mereka katanya.
Tapi menurut Teteh sendiri si tren sound horeg ini gimana Teh? Ada yang menyenangkannya, ada tidak. Yang tidaknya itu mengganggu ya. Segala sesuatu yang mengganggu itu Teteh nggak suka ya. Karena kan ada yang dirugikan kalau mengganggu. Kalau yang senangnya ya mungkin untuk beberapa event lah, boleh lah gitu. Kalau misalkan untuk acara pernikahan atau acara Agustusan gitu, itu kan nggak terlalu sering ya gitu. Terus nggak terlalu, kalau suaranya terlalu menggema dan merusak lingkungan sekitar, kayaknya enggak deh kalau Teteh gitu sih. Iya. Seperti itu. Kalau sound horegnya nggak terlalu gede gitu, misalkan diganti jangan horeg atau apa kayak gitu, lebih kecil atau misalkan lebih menarik lagi, nggak mengganggu lah intinya. Iya. Mau aja sih Teteh. Kalau Apin sih emang kayak gitu suka ya, tapi soalnya kebisingan gitu tuh kurang gitu. Biasa anak intro ya, anak Ya. intro untuk kayak gitu Kalau tuh. Apin kalau misalnya emang ngedengerin kayak musik-musik yang emang bisa disebut keras itu kan biasanya udah pakai headset aja gitu sendirian Pakai gitu. headset itu udah paling keras ya. Iya. Kayak ngedenger ya lagu-lagu kayak Black Sabbath yang gitu-gitu. Itu tuh udah paling keras ya. Ya. Slipknot lah gitu-gitu. Jadi ngedengerin ya udahlah, enjoy sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya mau rame-rame ya eventnya itu mungkin di konser gitu kan, ada yang bisa bikin apa mosh pit nanti di gitu. situ. Jadi Terus lebih kayak itu gitu. pun di kedap suara ya gitu. Iya, jadi emang eventnya tuh mungkin jauh Khusus. dari apa ya, kediaman warga mungkin, jadi nggak gitu ngeganggu kalau misalnya event Jadi konser intinya kayak mah gitu kan kan. kita sama-sama yang kalau yang mengganggu lah intinya Iya. mah kan, karena kan mengganggu itu banyak merugikan orang lain Iya. selain diri kita ya orang lain juga gitu. Kalau bisa sih disentralisir gitu ya si sound horeg itu Iya, tuh, iya, jangan iya. sampai mengganggu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang dari sana sih katanya enjoy aja. Iya, enjoy aja sih. Sebetulnya Teteh pun penasaran ya, pengen ke sana, penasaran sound horeg itu kayak gimana gitu. Karena Teteh kan orangnya ekstrovert ya, semakin banyak suara dan semakin banyak orang tuh semakin berenergi. Iya. Gitu. Seperti itu sih. Mungkin baru nyampe sana kayaknya pengen pulang sih. Langsung sakit ya sebadan Nggak nyaman, nggak aja. nyaman Soalnya sih. nggak bisa nih, apa rame banget nih, nggak bisa gitu. Kalau Teteh pengen ketemu Ica Cello ya, Ica Cello datengin ke sini, oke? Aku tunggu Ica Cello. Dia Mending- cantik Ica Cello tuh. Mending ketemu Airin Red Velvet sumpah. Iren apa Airin? Iren ya? Airin. Oh Airin. Airin. Oh. Iren. Airin. Masih ngobrolin sound horeg nih. Kalau sekiranya tiba-tiba nih Apin tuh dikasih acara nikahan Apin nih, Pin ini ditawarin nih, ternyata keluarga Apin tuh kebetulan punya jodoh tuh orang sana tuh, Jawa Timur sana, dan harus mengadakan sound horeg. Apin akan bertindak seperti apa nih? Kalau Teteh kan udah nikah ya, gak mungkin nikah lagi. Kalau sound horeg nggak sih, tapi kayaknya nggak setuju sih ya. Oh, enggak ya. Iya. Kalau misalnya tetap dipaksa. Ternyata ibu kamu yang suka sound horeg, Pin, gimana nih? Diangkat langsung dilempar ya, jadi mau nggak mau ibunya ikut kemauan anaknya. Kalau misalnya emang tiba-tiba ditaruh gitu sound horeg, lagunya nggak mau lagu-lagu yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau Emang ditaruh, lagu-lagu apa sih sebetulnya itu sound horeg tuh? ya Baru dibahas nih. kayak lagu jedak-jeduk gitulah, teh. That EDM wannabe gitulah. Jadi kayak musik-musik. Ya bukan EDM juga sih sebutnya, tapi ya pengen dibuat kayak gitu tapi nggak dapet gitu feelnya, rasanya gitu. tuh. Jadi emang masih lebih enjoy ngedengerin Russian full bass sih. Oh gitu ya. Iya. Nggak ngerti. lebih enak ngedengerin gitu. Tapi kalau misalnya emang ini kan Apin terus ada emang tiba-tiba udah dimunculin, Iya gitu. lagunya Apin Kebetulan lebih- kan Apin tuh misalkan dapet jodohnya teh orang Jawa Timur sana gitu aja. Orang Malang lah gitu Iya. misalkannya, atau Jawa Timuran lah gitu. Jawa Timur Malang kan? Iya. Iya. Jadi orang sana gitu, oh ini lagi, dan nggak bisa misalkan keluarganya tuh nggak bisa, harus ada sound horeg gitu, dan memaksa. Oh kayaknya nih gimana nih Apin? lagunya harus Twice, Signal, kalau nggak Titi. Gitu Kalau deh. pakai lagu-lagu yang lain nggak. Itu aja sih. Mungkin. Kalau Teteh mungkin sekarang lagi suka dengerin lagu Korea juga ya, lebih ke soundtrack lagu, soundtrack film sih gitu. Oh, yang ini, yang apa? Film-film Diman- dulu, Pin, Oh, nggak yang drama-drama sekarang. Teteh sukanya iya, iya. drama-drama yang dulu, yang tahun 2015-an ke sana lah gitu, 2020 ke sana lah gitu. Iya Aduh, sih. ketahuan banget lagi umur aku. Yang kayak gitu. dari Love The Letter ya Hears,
Tahu nggak sih The Hears, Pin? Oh itu nggak tahu. Oh yang nggak tahu, maaf. Zaman Apin tuh awal-awal ngedengar tuh paling kayak Suju. Oh iya Lebih gitu, ke- Suju. Iya Suju. Sebetulnya kita satu gen ya. Iya. Iya satu gen ya. Tapi lebih lahir duluan Teteh. Iya, karena Gen Z pertama Teteh. Iya, Ya, iya, silakan tebak saya lahir tahun berapa? Saya Gen Z pertama. Silakan tebak. Iya. Ya mungkin udah sampai sini dulu kita Iya, tutup ya. Mungkin, iya. Kita tutup. Cerita terima kita kasih. sampai hari ini sampai sini dulu. Mungkin ada cerita-cerita lain. Nah, kalian boleh berbagi. Iya. Terus apa lagi, Pin? Apin ada yang mau sampaikan nggak ke penonton? Ya pokoknya jangan ini sih, jangan ngeganggu ketenangan beberapa orang dah. Kalau misalnya emang pengen gelar event, ya udah yang Gelar karpet pengen aja. gitu. Kalau mau nggak gelar event ya gelar karpet aja ya. Iya, iya. Kayak gitu. Ya udah, terima kasih kalian udah mau nonton. Kita sampai terakhir di next time kita akan bercerita lagi yang lainnya. Mungkin ada kita bisa ngajak bintang tamu yang lainnya. Iya, Bang. mungkin. Kalau misalkan jenuh sama kita bisa ngajak ke bintang tamu yang lain yang lebih menarik. Terima kasih. Bye bye semuanya.